Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait macam-macam atau jenis-jenis hijrah. Bahwasanya hijrah ada beberapa bentuknya. Pertama, hijrah perbuatan, yaitu meninggalkan segala jenis kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Terkait ini kita menemukan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wal muhajiru, bahwa orang yang berhijrah man hajara ma nahallahu anhu, adalah mereka yang memboikot, meninggalkan, menghijrahi ma nahallahu anhu, segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita berpindah dari larangan menuju kepada ketaatan atau perintah itu adalah bagian daripada makna hijrah, perpindahan. Makanya sesuai dengan yang kita lihat di layar kita, ada hijrah dari kemaksiatan menuju kebaikan atau ketaatan. Dan ini yang kita sebut tadi bagian daripada taubat secara fisik. Lalu hijrah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menuju ke keridhaannya. Dan ridha Allah tidak mungkin kita bisa dapatkan tanpa adanya keridhaan kita secara pribadi kepada Allah. Raditu billahi rabba, bahwa sungguh saya ridha Allah sebagai Tuhan yang ditaati, yaitu Allah yang senantiasa disyukuri segala jenis kebaikannya kepada seluruh makhluk, terutama kepada kita manusia sebagai yang diberikan amanah untuk mengelola alam ini dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab. Lalu ada hijrah dari kemunafikan kepada kejujuran. Karena Islam ini seperti tadi adalah intinya adalah kejujuran. Dan taubat sendiri adalah kejujuran kita secara pribadi untuk mengakui segala jenis kesalahan. Sehingga orang yang tidak jujur, bagaimana mungkin dia bisa merasa bersalah? Karenanya kejujuran adalah bukti keislaman yang maksimal. Makanya kejujuran ini adalah level tinggi Islam. Kalau kita masih Islam pemula, belum jujur. Kenapa? Apa yang tampak dari kita berupa ketaatan secara fisik belum tentu searah dengan keikhlasan kita. Sehingga bisa jadi kita berkamuflase layaknya kalangan orang munafik. Aslinya dia benci Islam tapi dia tampilkan ke Islaman. Ya, karenanya level kejujuran as-siddiqiyah itu dibawa level kenabian. Makanya Allah katakan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, lalu dibawanya wasyuhada, kalangan syuhada, lalu dibawanya lagi as-salihin, yaitu kalangan orang-orang saleh. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan diri hijrah, artinya kita tinggalkan maksiat, dan kemaksiatan rata-rata itu adalah indikasi kemunafikan. Makanya nifak amali, yaitu munafik secara amaliyah, manakala seorang muslim masih banyak terbebani oleh kesalahan dan maksiat dan belum masuk ke kalangan orang-orang yang dalam tanda kutip beriman, mukmin, yang mana secara kejiwaan dia punya kesadaran besar sehingga ia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya untuk menuju ke tahap yang namanya kejujuran. Nah, itu diantara makna dari nifak menuju ke kejujuran. Karena nifak itu adalah, kalau secara ideologis yang selama ini kita dengar selama ini, kaum munafik adalah mereka-mereka yang secara fisik menampakkan Islam tapi hatinya membenci
Allah membenci Rasulullah, membenci orang-orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Namun dalam keislaman kita seperti ini, insya Allah kita aman dari sisi nifak ideologi. Tetapi kita tidak akan pernah aman dari nifak yang namanya nifak, yaitu perbuatan. Karena segala maksiat adalah indikasi daripada kemunafikan itu sendiri. Sehingga bagi yang sudah minim maksiatnya, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hijrah dari hal-hal yang kurang menjuduk kesempurnaan. Nah, nanti kita tahu bahwa Islam dari sisi standar primer, yaitu keikhlasan ditambah dengan kepatuhan sama Rasulullah yang disebut ittiba, yang merupakan intisari dari la ilaha illallah ikhlas, Muhammadur Rasulullah, yaitu mengikuti Nabi. Nah, sehingga dua ini sangat prinsipil, sangat primer. Lalu ada yang namanya kesempurnaan, yaitu pertama bersegera untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang disebut al-musara'ah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah, dan kemudian wasari'u ila magfirah, dan bergegaslah menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini fastabiqul khairat, dan itu adalah kesempurnaan iman, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menuju tahap ihsan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hijrah amal dalam aspek meninggalkan akhlak-akhlak tercela, ya, menuju ke akhlak yang terpuji. Dan kita lihat bahwa ihsan adalah level di mana orang fokus dalam rangka untuk memperbaiki dirinya secara akhlak, secara etika. Dan kita lihat Rasulullah sebelum jadi nabi, beliau sudah disebut amin, orang yang terpercaya. Dan ketika kemudian wahyu Quran turun kepada beliau, tidak lama kemudian Allah sendiri mengakui beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah orang yang paling bagus akhlaknya wahai Rasulullah. Sehingga pengakuan manusia sebagai orang yang punya integritas itu adalah bagian daripada amanah dakwah. Sebelum kemudian kita turun ke lapangan sebagai benar-benar sebagai dai. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait hijrah perbuatan. Sekarang kita lihat ke masalah hijrah tempat. Dan inilah hijrah Nabi dari kota Mekah yang belum siap menerima reformasi keislaman secara total, sampai-sampai Rasulullah SAW harus mencari tempat di mana di sana nanti keislaman bisa diterima dengan baik. Dan itulah yang disebut hijrah tempat. Berpindah dari wilayah yang susah menerima keislaman ke tempat yang memberikan ruang dan kemudian peluang bagi Islam untuk menjelaskan dirinya yang secara utuh. Nah, di sini hijrah secara tempat ini bagi kita sekarang adalah berusaha untuk mendekat ke tempat-tempat baik dan meninggalkan tempat-tempat yang penuh kemaksiatan. Ada dua hal tempat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama masjid, yang kedua pasar. Dan Rasulullah SAW menginformasikan bahwa tempat terbaik di dunia ini adalah masjid, dan tempat terburuk ya, adalah pasar. Masjid adalah indikasi akhirat dan pasar adalah indikasi dunia. Karenanya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tempat bagi kita saat ini, mereka yang kemudian mulai memahami bahwa masjid adalah tempat yang senantiasa harus sering dikunjungi untuk ibadah, terutama juga adalah untuk belajar ilmu. Karenanya, dari sejak era Nabi, masjid selalu memiliki tempat sentral perubahan. Termasuk setelahnya, rata-rata universitas yang ada di dunia Islam itu adalah halaqah yang ada di masjid-masjid. Yang hari ini masih ada namanya Jamiatul Azhar. Tadinya adalah Masjid Besar Al-Azhar, lalu di sekitarnya menjadi universitas. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Universitas Zaitunah yang ada di Maroko sana. Itu adalah masjid. Nah, sekarang
Bagaimana kita memfungsikan masjid ini sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan intelektual, yang akan mengharumkan nama Islam di masa depan. Karena tanpa kekokohan secara intelektual, kita tidak akan mampu progresif dalam aspek perbaikan. Karenanya terkait hijrah tempat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih maksimal. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.